Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsyadai dan dengan NIM 23111020058. Saya dari kelas IF 11B. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang kunci jawaban kuis algoritma pemrograman pada minggu ini. Kita mulai dengan membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim. Perulangan. Soal pertama yaitu perulangan. Kita tuliskan NIM kita, lalu kita baca soalnya. Soal untuk NIM genap, buat program yang meminta pengguna memasukkan bilangan positif, lalu tetap tabel perkalian dari 1 hingga 110 untuk bilangan tersebut. Contoh, input 5, output 5 sampai 10, 5, 10, 15, 20, 20, 50 hingga 50. Input 3 yang lalu kita outputkan yang kita inginkan. Pokoknya ini outputnya harus 3, 6, 9, 12, 15 sampai 50. Agar outputnya keluar seperti itu, kita tuliskan jawabannya. Kita jawab programnya dengan seperti berikut. Kita scroll dulu ke bawah. Nah, sudah kelihatan lagi. Kita baca algoritmanya, kita input bilangannya yang tadi kita deklarasikan. Kita masukkan ke input sini. Lalu kita tulis I sama dengan 1. Lalu kita tuliskan lagi program selanjutnya hingga akhir output tersebut dalam kurung bilangan kali I. Lanjut untuk soal untuk NIM ganjilnya. Buat program yang meminta pengguna memasukkan bilangan I and program ini mencetakkan bilangan kelipatan sesuai dengan inputan pengguna N dalam range 1 sampai 100. Contohnya input 4 artinya kelipatan 4 dari 1 sampai 100. Jadi kita membuat kelipatan 4 dari 1 sampai 100. Nah, outputnya 4, 8, 12 sampai 96. Kita jawab, cetak tabel perkalian. Kita buat judulnya program tersebut cetak tabel perkalian. Kita deklarasikan I kelipatan sebagai variabel integer. Kita tulis algoritmanya input kelipatan yang tadi kita sudah deklarasikan sebagai integer. Lalu kita tulis I yang memasukkan angka 0 ke I. Lalu kita tulis while atau ketika I kurang sama dengan 100, kita lakukan pemrograman I ke I, yaitu kita masukkan variabel kelipatan, kita outputkan pemrograman tersebut sebagai variabel I hasilnya. Lanjut untuk ke soal selanjutnya, yaitu percabangan. Tulis NIM seperti biasa. Lalu kita baca soal untuk NIM ke-6. Buatlah program sederhana yang memeriksa apakah sebuah angka positif, negatif, atau nol. Tampilkan pesan yang sesuai berdasarkan input pengguna. Contoh, input sampai output 4 sama dengan bilangan positif. Input output 0 sama 0 bilangan netral. Input output 4 sama tanda petik bilangan negatif. Nah, jawabannya kita tulis programnya dulu dengan judul bilangan positif negatif. Kita cari apakah kita buat pemrograman apakah itu kata angka positif, negatif, atau 0. Kita buat algoritma, deklarasikan bilangan sebagai integer. Nah, lalu kita tulis pemrogramannya, yaitu input bilangan tadi yang kita tadi deklarasikan seperti tadi. Lalu kita tulis if
lebih dari 0, dan outputnya bilangan positif. Jadi kalau lebih dari 0, kita tulis ya bilangan positif. Nah, jika yang lain kita buat yang else atau kondisi yang lain, bilangan sama dengan 0, lalu kita outputkan, kita kategorikan sebagai bilangan netral. Lalu kita buat lagi else yang kita tulis kondisi lain, outputnya yaitu bilangan negatif. Jadi seperti itu ya. Lalu kita lanjut ke soal selanjutnya. Untuk tim ganjil, kita buat program yang meminta pengguna menghurufkan huruf. Program ini harus menentukan apakah huruf tersebut adalah vokal atau konsonan. Kita buat program tentang vokal dan konsonan. Nah, kita buat contohnya dulu agar jelas bagaimana cara membuat programnya. Ya, seperti diketahui dalam matematika. Nah, kita tulis input P output A dalam tanda petik huruf vokal. Oke, untuk A itu huruf vokal. Output B huruf konsonan. Nah, itu untuk outputnya nih. Lalu kita tulis pemrogramannya, judulnya huruf vokal. Kita deklarasikan huruf sebagai variabel char atau huruf ya. Kita tuliskan algoritmanya, input kurung huruf yang tadi kita sudah deklarasikan. Kita tulis if jika huruf A, lalu huruf I, huruf U, huruf E, huruf O. Nah, kita tulis kategorikan sebagai huruf output huruf vokal. Jika kondisi tersebut bukan hal di situ, kita outputkan yang lain, output ke huruf konsonan, seperti itu. Lalu kita lanjut ke soal selanjutnya, soal ketiga. Kita baca dulu untuk perulangan next level. Tono sedang berbelanja kebutuhan sehari-hari di Rita Mall. Tono hanya membawa uang 200.000. Lalu kita buatlah program untuk menghitung total pengeluaran Tono agar tidak melebihi budget uang yang dia bawa. Jadi Tono ini membawa 200.000 untuk belanja kebutuhannya. Kita tuliskan diketahuinya dulu, input terasi 1 sama dengan lebih dari 30.000. Lanjut, terasi 2 50.000, terasi 3 50.000, terasi 4 100.000. Program akan mengerti karena total belanja 270.000. Total ini melebihi uang yang dibawa Tono. Outputnya mau tidak mau harus total belanjanya 170.000 atau kurang dari 200.000. Jawabnya, kita buat programnya, judulnya yaitu belanja. Kita scroll down sebentar. Nah, kita input item tadi yang kita sudah deklarasikan terlebih dahulu. Item jumlah kita kategorikan sebagai variabel integer. Lalu kita tulis programnya, jumlah input dalam kurung item yang tadi sudah dideklarasikan. Nanti kita tulis prosesnya, jumlah sama dengan jumlah plus item. Kita tuliskan kondisikannya while dalam kurung jumlah kurang sama dengan 200.000. Kita inputkan item lagi agar bisa dijumlahkan, jumlah plus item. Nah, dari semua ini hasil outputnya yaitu jumlah belanjaan yaitu rupiah, jumlah outputnya itu jumlah belanjaan Tono dari hasil
Ya, maksud saya maaf, dari output yang jumlah belanjaan tono yaitu rupiah yang ya koma jumlah. Jadi hasil dari jumlah plus item kita outputkan sebagai jumlah yang tadi sebelah sini. Ya, yang sebelah sini, jumlah yang sebelah sini. Nah, kalau sudah terhitung, ya, outputnya akan masuk ke sini. Nah, mungkin segitu saja penjelasan dari saya yang semangatnya saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.